Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Rahmat Hidayat dan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, memerlukan makanan dan nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan beradaptasi. Yang pertama, bernapas atau respirasi. Sistem pernapasan pada manusia yaitu hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Yang kedua, sistem pernapasan pada hewan yaitu paru-paru, kulit, insang, dan trakea. Yang ketiga, sistem pernapasan pada tumbuhan yaitu stomata, lentisel, dan rambut akar. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Yang pertama, nutrisi makronutrien. Nutrisi makronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Dan yang ketiga, lemak. Yang kedua, nutrisi mikronutrien. Nutrisi mikronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang pertama, vitamin. Yang kedua, mineral. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak ada bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu gerakan yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, gerak pasif yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan. Umumnya gerak terjadi pada tumbuhan. Adapun gerak pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Yang ketiga, gerak esionom. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menganggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda mencium bau asam dari buah-buahan, seketika air liur akan keluar. Contoh tersebut merupakan salah satu respon terhadap rangsangan berupa bau. Yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Dan yang keenam, berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa seperti mengeluarkan keringat, urin, dan lain-lain. Dan yang kedelapan, ciri-ciri makhluk hidup itu beradaptasi, tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Komponen lingkungan hidup. Yang pertama, komponen biotik seperti produsen, konsumen, pengurai. Yang kedua, komponen abiotik seperti sinar matahari, air, suhu udara, dan tanah. Kemudian interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik, yaitu kompetisi prediksi simbiosis. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Contohnya, sapi dengan kambing dalam usaha merebutkan makanan di tempat yang sama. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivor sedangkan mangsa adalah herbivor. Umumnya, tubuh mangsa lebih kecil dibandingkan pemangsa di dalam ekosistem. Pemangsa memiliki peranan membatasi jumlah mangsanya sehingga keseimbangan dapat terjadi. Contohnya, ular memangsa tikus.
Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Yang kedua, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus materi. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Rantai makanan merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Siklus materi. Energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat tropik satu ke tingkat tropik selanjutnya di dalam ekosistem. Siklus materi meliputi siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, dampak pencemaran lingkungan. Yang kelima, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Yang pertama, pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah berkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Air juga dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Berikut jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat dapat berupa butiran kasar ataupun halus. Limbah padat yang terlarut dalam air akan menyebabkan kepekatan dan massa jenis air meningkat. Pencemaran air akibat limbah padat umumnya ditandai dengan perubahan warna air. Yang kedua, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme. Yang ketiga, limbah cair. Limbah cair meliputi minyak atau sisa aktivitas industri yang sulit terurai. Dan yang keempat, limbah kimia. Limbah kimia baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri seperti deterjen, pestisida, dan bahan pembersih lainnya sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan. Pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran diantaranya yaitu oksida karbon, yang kedua klorofluorokarbon, yang ketiga oksida belerang, yang keempat oksida nitrogen, dan yang kelima komponen organik volatil. Selanjutnya, pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi pertanian semakin menurun. Selain berdampak pada bidang pertanian, pencemaran ini juga berdampak pada pencemaran air tanah. Selanjutnya, dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya munculnya berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, punahnya spesies, ledakan hama, dan ketidakseimbangan lingkungan. Selanjutnya, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dikenal sebagai konservasi. Berikut beberapa alasan tindakan konservasi perlu dilakukan. Yang pertama, tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkangan. Yang kedua, mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. Yang ketiga, memastikan konservasi hutan hujan tropis. Hal ini karena hutan diketahui sebagai sumber dari obat-obatan dan industri. Yang keempat, melindungi kehidupan ekosistem laut khususnya untuk ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia.